Kemudian firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 6, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ghaniyun, benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun. Jadi wong nek suci Allah itu sudah kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun. Anil alamin, dari alam semesta, dari semesta alam. Berbeda dengan manusia. Manusia itu masih membutuhkan dan sangat membutuhkan alam semesta. Kamu punya motor, supaya motormu bisa jalan, butuh bahan bakar minyak. Berarti bahan bakar minyak itu dihasilkan dari bumi. Kamu butuh BBM, butuh bensin, butuh solar, butuh pertalite, ya, butuh premium dari bumi, butuh alam semesta. Kalau Allah tidak, Allah sudah tidak butuh apa-apa. Kalau Allah itu makan enggak Allah? Enggak. Allah tidur enggak? Tidak. Beda. Malaikat aja enggak makan enggak tidur Allah. Ya, maka innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu apapun yang ada di semesta alam ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa untuk mewujudkan sesuatu tanpa membutuhkan bantuan. Ya loh, manusia mau buat HP, mau memproduksi HP, manusia harus bikin pabrik. Ya loh, nanti mesinnya pesan dari negara ini, ya kan? Nanti bahannya pesan dari negara ini, tenaganya ambil dari negara ini, tukang ahlinya, ya, ilmuannya ambil dari negara ini. Itu manusia. Tapi kalau Allah tidak, Allah mau menciptakan sesuatu tinggal bilang gimana? Kun fayakun, jadi maka jadilah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu, hai manusia, antumul fuqara'u, kamulah yang berkehendak ilallahi, kepada Allah. Yang berkehendak kepada Allah itu manusia. Wallahu, dan Allah huwal ghaniyyu, dialah yang maha kaya, al-hamidu, lagi maha terpuji. Dan beragam. Allah itu kan menciptakan syariat. Allah itu memerintahkan kita sholat, ya kan? Allah memerintahkan kita puasa nanti Ramadan. Sholat wajib enggak? Wajib. Puasa Ramadan wajib enggak? Wajib. Zakat wajib enggak? Wajib. Kalau tidak melaksanakan dosa. Berarti Allah kan butuh manusia, Pak. Berarti kan Allah itu butuh disembah. Ya kan? Allah kan butuh diakui, berarti salah. Adanya sholat, adanya puasa, adanya zakat, itu mengandung kemanfaatan yang sangat besar kepada manusia itu sendiri. Kepada manusia itu sendiri. Karena dengan kita beribadah, sholat, zakat, puasa, itu akan terjadi stabilitas di dalam diri kita. Pikiran kita stabil, hati kita stabil, alam semesta berinteraksi dengan kita juga stabil. Alhasil apa? Kebahagiaan kita stabil, rizki kita lancar halal, hati kita legowo tercerahkan, pikiran kita juga stabil semua kehidupan. Jadi tujuan daripada syariat diperintahkannya kita beribadah kepada Allah itu agar kita memperoleh kestabilan hidup, kebahagiaan hidup, ketentraman dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Jadi yang butuh itu kita. Lain syakartum la'azidatakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa sing bersyukur maka dia yang akan ditambah terus nikmatnya. Dan Allah itu tidak membutuhkan ibadah hamba
Seandainya saat dunia sebumi tidak ada Islam sama sekali, ya kalau misalnya kafir kabeh, tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa, setitik pun Allah itu tidak rugi, tidak rugi sama sekali. Misalnya dia alam semesta ini orang sing Islam, orang sing nyembah Gusti Allah, Allah itu sedikit pun tidak akan rugi. Atau sebaliknya, misalnya di bumi ini Islam kabeh, sholat kabeh tepat waktu, nyembah Allah kabeh, maca Quran kabeh, sedikit pun Allah tidak untung. Jadi coba kira sing butuh sholat kita, yang butuh puasa kita itu Allah, bukan kita yang butuh. Kenapa? Karena ada manfaat yang sangat besar, ya, yang akan dirasakan oleh orang tersebut. Ya, itu terkait dengan sifat Allah yang tumbuh binafsihi, bahwa Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak didirikan, tidak diadakan. Ya, Allah itu akan selalu ada selama-lamanya. Lawannya apa kebalikannya? Ihyatuhu li ghairihi. Mustahil Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada makhluknya. Selain Allah berarti apa? Makhluk ciptaan siapa? Pokoknya semua di alam semesta ini selain Allah itu berarti makhluk ciptaan Allah, titik. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dibantah. Kalau misalnya ada dewa, ya ono wae sing Cina misalnya keras hati, ya ono sing Jawa misalnya anom-anom. Nah, seandainya pun itu dulu ada, itu makhluk semua ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui hakikat Allah. Tidak ada kebenaran sejati daripada Allah, kecuali orang-orang yang hatinya tercerahkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang Islam mengetahuinya Allah ya dengan cara seperti ini, kita mempelajari sifat-sifatnya Allah dari wujud, tidak, atau khalafatul harafisi yang diminasihi yang kita bahas sekarang, termasuk asmaul husnanya Allah yang kamu baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil dan seterusnya. Itu juga sebagai salah satu wasilah kita mengetahui, ya, zatnya Allah dalam hikayat syariat. Saya pahami ya.